Pada channel ini, aku bakal sharing tentang pengalaman kaki anak aku yang terlahir dengan kelainan kaki bengkok. Nah, buat mama di rumah yang anaknya lahir dengan keadaan kaki bengkok atau pengkor atau biasa disebut dengan CTV, nggak usah khawatir karena bisa disembuhkan dan normal. Nah, apa aja sih kelainan kaki CTV itu? Dan apa yang harus dilakukan jika seorang anak mengalami CTEV atau kelainan kaki bengkok sejak lahir? Langsung aja aku jelasin penjelasannya. Clubfoot adalah kelainan pada bentuk kaki bayi, di mana kaki bengkok ke dalam seperti terkilir atau pengkor. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Talipes equinovirus atau TEV atau Congenital Talipes equinovirus atau CTEV. TEV sudah terjadi sejak lahir dan tidak membuat bayi merasa kesakitan. Namun, jika tidak ditangani, penderita akan kesulitan untuk berjalan. Nah, ini foto keadaan kaki anak aku dari lahir ya. Kakinya bengkok ke dalam gitu, pengkor, yang sebelah kanan doang, cuma CTFV satu kaki. Nah, aku jelasin jenis-jenis CTFV ya. Penderita dapat memiliki kelainan clubfoot pada satu kaki ataupun keduanya. Nah, berarti yang kasus kaki anak aku itu kelainannya cuma di satu kaki. Nah, untuk gejala clubfoot juga beda-beda tergantung pada tingkat keparahannya. Berikut adalah gejala clubfoot yang umum ditemukan. Yang pertama, kaki yang mengalami clubfoot memiliki ukuran yang lebih kecil, misalnya 1 cm lebih pendek. Nah, betul banget ya. Nih, aku akan tunjukin foto kaki anak aku ya, yang kanan sama yang kiri. Yang kanan yang CTFV sama yang kiri yang normal. Nah, di jari-jari kakinya ini anak aku pakai sepatu sendal, depannya itu kan bentuknya ngebuka, jadi ukuran kakinya itu kelihatan. Nah, di kaki yang CTFV jari-jarinya itu nggak kelihatan karena lebih pendek 1 cm. Nah, untuk kaki yang normal nih, kita lihat di jari-jarinya itu kelihatan jarinya. Jadi emang betul ya, untuk kaki yang mengalami clubfoot biasanya memiliki ukuran lebih kecil, bisa efek dari gips, mungkin karena efek di gips juga ketutup, jadi pertumbuhannya atau gimana, aku juga nggak tahu persis. Yang penting kita udah bersyukur aja, anak kita udah bisa jalan normal walaupun beda 1 cm panjangnya. Yang kedua, kaki bengkok ke arah dalam dengan jempol menghadap kaki sebelahnya. Nah, kayak yang aku tunjukin di foto ini, kaki anak aku pas baru lahir, ini jempolnya itu menghadap ke kaki yang sebelahnya ya. Yang ketiga, tumit dan otot betis pada kaki dengan CTEV berukuran lebih kecil. Nah, ini kayak yang digambar ya. Emang betul untuk betis sama pahanya juga ukurannya lebih kecil dari yang satunya yang normal, cuma nggak begitu kelihatan banget. Makanya penanganannya harus cepat. Penyebab clubfoot adalah tendon yang berukuran lebih pendek dari normal. Tendon merupakan jaringan yang menghubungkan otot dan tulang. Pada kondisi clubfoot, tendon yang lebih pendek tersebut akan menarik kaki dan membuatnya bengkok ke arah dalam. Beberapa faktoral yang dapat menyebabkan tendon menjadi lebih pendek dan memicu clubfoot meliputi: yang pertama, faktor genetik. Bayi dengan orang tua atau saudara kandung yang memiliki clubfoot lebih beresiko untuk mengalami kondisi yang sama. Nah, itu betul terbukti ya, karena saudara sepupu dari aku punya anak
itu kakinya terlahir CTEV, tapi kalau anak aku itu cuma satu kaki yang kanan. Kalau saudara sepupu aku anaknya itu CTEV-nya kedua kaki. Nah, dari faktor genetik berarti sangat mempengaruhi ya. Nah, nanti di video-video selanjutnya aku bakal ceritain tentang CTEV kaki ponakan aku juga ya, karena dia itu CTEV-nya kanan kiri, beda sama yang satu kaki. Yang kedua, jenis kelamin. Bayi laki-laki memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami clubfoot dibandingkan bayi perempuan. Kalau yang ini aku belum bisa ngasih kesimpulan, tapi yang jelas di rumah sakit yang anak aku berobat itu kebanyakan pasien CTEV-nya emang jenis kelaminnya laki-laki. Yang selanjutnya, jumlah cairan ketuban yang sedikit. Cairan ketuban mengelilingi janin dan berfungsi sebagai wadah bayi untuk berkembang sekaligus penahan benturan. Jika jumlah cairan ini sedikit, maka proses tumbuh kembang bayi pun bisa terganggu. Nah, ini bisa dikonsultasikan ke dokter kandungan ya, makanya penting banget untuk USG. Cuma pas lagi aku hamil anak aku itu emang bener nggak kelihatan juga di USG, dan emang sulit juga buat nentuinnya karena nggak semua dokter bisa lihat jelas posisi kakinya gitu. Selanjutnya, diagnosis clubfoot. Bentuk clubfoot umumnya bisa tampak setelah bayi masih dalam kandungan melalui USG atau diagnosis clubfoot kemudian dipastikan ketika bayi lahir. Selain dari penampakan bentuk clubfoot, dokter ortopedi bisa menentukan diagnosis dengan bantuan X-ray pada kaki bayi. Nah, ini aku kasih contoh hasil USG yang udah kelihatan bentuk kaki CTEV-nya ya dari dalam kandungan. Nah, ini kelihatan banget ya, udah aku bunderin telapak kakinya itu bengkok ke dalam. Jika tidak ditangani dengan benar, clubfoot bisa memicu beberapa komplikasi ketika anak yang mengidapnya mulai berdiri dan berjalan. Beberapa komplikasi ini meliputi yang pertama, kesulitan bergerak, berdiri, dan berjalan. Yang kedua, panjang kaki yang tidak seimbang. Yang ketiga, ukuran kaki dan betis dengan clubfoot yang lebih kecil dari ukuran kaki satunya yang normal. Kapan harus berkonsultasi dengan dokter? Jawabannya, Anda harus segera berkonsultasi ke dokter jika Anda menemukan kelainan clubfoot pada kaki bayi Anda, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yang sudah dijelaskan di keterangan yang sebelumnya. Pengobatan clubfoot harus dimulai sedini mungkin agar hasilnya optimal. Nah, pada video nanti selanjutnya aku bakal sharing tentang pengalaman penanganan kaki CTEV anak aku ya. Pencegahan pada clubfoot ini sulit untuk dilakukan karena faktor genetik sangat dominan, sehingga biasanya deteksi dini dan peran aktif orang tua diperlukan karena clubfoot dapat diikuti dengan cacat bawaan di tempat lain. Jika dideteksi lebih awal, penanganan dapat dilakukan saat periode emas 1-2 minggu setelah lahir, dengan harapan angka kesembuhan lebih optimal. Nah, Anda harus segera ke dokter spesialis anak. Kemudian nanti dokter spesialis anak akan menunjukkan ke dokter ortopedi atau khusus tulang anak. Kemudian biasanya juga untuk melihat kelainan-kelainan lain akan
diarahkan ke fisioterapi jika ada kelainan-kelainan lain. Pengobatan clubfoot. Waktu terbaik atau periode emas pemakaian gips pada metode ini adalah 1-2 minggu pertama pasca kelahiran yang dikerjakan oleh dokter spesialis ortopedi. Penanganan terbaik pada saat ini adalah tata laksana non-operatif secara bertahap dengan metode Ponsenti. Metode Ponsenti yang pertama, dokter akan meregangkan kaki yang mengalami kelainan dan mengembalikannya ke posisi yang seharusnya dengan memasang gips. Peregangan dan pengembalian posisi kaki ini akan dilakukan perlahan-lahan dan bertahap agar tidak terasa sakit. Gips kemudian akan terpasang dari jari-jari kaki hingga ke paha dan diganti seminggu sekali. Nah, kayak anak aku ini waktu pemasangan gips, ini contoh yang betul pemasangan gips yang ke-6 ya, karena aku bakal ceritain awal pertama sempat anak aku udah pernah digips 5 kali di rumah sakit yang menurut aku tuh mengecewakan ya, karena hasilnya kurang maksimal. Nah, untuk gips yang ke-6 ini hasilnya bagus banget. Ini aku bawa anak aku pindah ke rumah sakit ortopedi di Rumah Sakit Dr. Suharso, Surakarta, Solo bersama Dr. Anu. Nah, aku bersyukur banget aku bisa bawa anak aku ke Rumah Sakit Solo ini ya, karena hasilnya bagus banget, kelihatan normal, sama kayak kaki satunya yang normal, hasilnya bagus banget. Aku sangat berterima kasih kepada Dr. Anu yang udah nanganin kaki CTFV anak aku. Nah, setelah digips, peran orang tua itu sangat penting ya. Orang tua disarankan untuk memantau kondisi kaki yang menggunakan gips. Perhatikan perubahan warna kulit di sekitar gips yang mungkin saja menandakan gips yang terlalu ketat. Penanganan dengan metode Ponsenti bisa berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Durasi ini tergantung pada tingkat keparahan clubfoot. Kaki anak aku itu total di gipsnya 7 kali ya, 5 kali di rumah sakit yang sebelumnya dan cukup 2 kali di rumah sakit Solo. Hasilnya udah bagus banget. Jika metode Ponsenti telah selesai, penderita akan diberi sepatu khusus yang harus digunakan selama beberapa tahun. Pemakaian sepatu khusus ini bisa berlangsung hingga anak berusia 4 tahun. Nah, tapi kita nggak bisa berpatokan 4 tahun usia anak bisa lulus dari sepatu atau berhenti pemakaian sepatu ya. Semua itu wewenang dari dokter. Maka kita orang tua harus rutin kontrol ke dokter. Jadi dokter bisa menilai perkembangan dari kaki anak kita. Nah, pada video berikutnya aku bakal jelasin pengalaman awal pertama aku salah pilih rumah sakit yang itu bakal berakibat fatal buat perkembangan jalan anak kita, karena itu kaki ya, fatal banget. Makanya teman-teman jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya buat tahu informasi-informasi terbaru dari channel kami.